Halo kawan-kawan ya, sekarang kita akan mencari siapa itu sebenarnya Paul dari Tarsus itu. Masukkan kata kunci di Google Talmidi Paul Library. Jadi akan muncul di sini ya, Talmidi itu adalah sebuah website orang Yahudi ya, orang Yahudi asli mengenai di sini mengenai Paul of Tarsus the Deceiver, sang penipu ya. Nah, saya disclaimer dulu ya. Paul ini adalah Paulus tokoh yang kontroversi ya. Baik itu bagi umat tertentu ataupun orang-orang yang tidak lagi beragama tertentu. Contohnya di YouTube itu Christy Burke, di TikTok juga ada. Anda bisa melihat video-videonya di mana orang Amerika itu bebas berpendapat. Saya tidak tega. Saya hanya bisa membacakan rujukan website yang memuat tentang Paul ya. Kita klik di sini. Kemudian kita terjemahkan ya. Nah, kita baca. Di sini kata kunci adalah Paulus seorang penipu ya, di baris keempat. Talmidaisme ini adalah semacam ajaran kuno ya, tapi websitenya masih ada. Ini berhubungan dengan Yesua dari Nazaret ya. Nah, di sini di alinea kedua, bagi orang Kristen, Paulus adalah rasul terbesar dalam iman mereka. Namun bagi pengikut jalan, dia bukan Yesua, adalah orang yang sebenarnya mendirikan teologi dan sistem kepercayaan yang kita kenal sekarang sebagai agama Kristen. Jadi menurut website Talmidi, pendiri agama Kristen adalah Paulus ya. Di sinilah garis besar keberatan kaum Talmidi terhadap Paulus ya. Di sini kita baca ya yang garis miring aja. Mereka menyatakan bahwa dia adalah orang Yunani. Jadi Paulus adalah orang Yunani. Dia pergi ke Yerusalem, kata mereka, dan ketika dia menghabiskan beberapa waktu di sana, dia terpikat oleh hasrat untuk menikahi putri seorang imam besar. Oleh karena itu, ia menjadi proselit dan disunat. Nah, dia bergabung menjadi Yahudi. Orang luar yang menjadi Yahudi. Kemudian, ketika dia gagal mendapatkan gadis itu, dia menjadi marah dan menulis menentang sunat dan menentang hari Sabat dan Taurat. Di sini sumbernya, referensinya ada. Epipanius, Panarion, 30:16, halaman 6-9. Nah, di sini berikut adalah keberatan-keberatan utama terhadap Paulus. Orang Yahudi keberatan terhadap Paulus. Dia sengaja salah menggambarkan latar belakangnya. Jadi, betul akhir-akhir ini orang menanyakan keturunan Paulus itu orang tuanya siapa gitu ya. Yang kedua, awalnya dia bukan seorang Yahudi, tetapi seorang non-Yahudi yang berpindah agama ke Yudaisme. Agamanya Yudaisme. Catat, dia tidak berhak menyebut dirinya rasul karena dia tidak pernah mengutip perkataan Yesua. Nah, selalu berlawanan ya. Kemudian, dia sendiri yang mengarang cerita tentang Ekaristi. Kita cari nanti Ekaristinya apa ya. Tampaknya dia tidak menyadari konsep-konsep Yahudi yang sederhana dan sangat bergantung pada konsep-konsep kafir ya. Jadi Paulus itu bergantung pada konsep-konsep kafir. Cukup sampai di sana dulu. Nanti kita sambung Paulus di mata orang Yahudi di website asli Talmidi ya, website asli orang Yahudi. Oke.